Shalom anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Miss yakin anak-anak semua pasti dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan tentunya semuanya pasti semangat untuk memuji Tuhan. Senang sekali kita semua dapat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Mari kita sampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan satu buah pujian. Selamat pagi Bapak. Melaksanakan ibadah kami hari ini, Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu. Dan nanti juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi berita dan kebenaran dalam kehidupan kami. Serta ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan menciptakan kita semua istimewa. Kita semua diciptakan indah di mata Tuhan. Yuk kita bernyanyi satu buah pujian Kuistimewa. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Dunia boleh katakan
Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Tentu semua sehat ya. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur, berterima kasih Engkau mengasihi kami. Engkau mengenal pribadi kami dan Engkau tahu apa yang menjadi cita-cita harapan masa depan kami. Dan kami mempertaruhkan, menyerahkan seluruhnya hidup kami kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang besar, Engkau yang luar biasa, yang akan memberkati kehidupan dan masa depan kami. Berkati waktu mendengarkan firman Tuhan, supaya kami mengerti dan memahami firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ada dua kakak beradik yang masih sangat muda, tetapi mereka sudah menjadi yatim piatu. Mereka tidak memiliki ayah dan ibu lagi. Mereka masing-masing memiliki satu petak sawah peninggalan orang tua mereka. Mereka ini hidup miskin karena sawah mereka hampir tidak bisa ditanami karena kekurangan air. Desa mereka adalah desa yang kering, tidak mempunyai sumber air. Suatu hari, raja berkunjung ke desa mereka dan iba melihat kedua kakak beradik ini. Lalu raja bertanya kepada mereka, "Nak, apa yang kalian perlukan yang bisa aku bantu?" Karena kaget ditanya oleh raja, dua kakak beradik ini sampai-sampai mereka tidak bisa memberi jawaban. Maka raja berkata, "Pikirkanlah, minggu depan kalian datang ke istanaku dan beritahu aku apa yang kalian perlukan." Selama 1 minggu, dua kakak beradik ini memikirkan, berpikir apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan dari raja. Tibalah saatnya kakak beradik itu pergi menghadap raja di istananya yang jauh. Raja pun berkata, "Baiklah, ceritakanlah padaku apa yang kalian butuhkan." Si kakak lebih dahulu menjawab, "Tuanku, saya memerlukan air untuk mengairi sawah saya. Jadi saya membutuhkan 6 ember dan 1 sepeda agar saya dapat mengambil air dari sungai yang terletak cukup jauh dari desa kami." Raja heran. Loh, jauh-jauh kamu kemari, kamu hanya membutuhkan 6 ember dan 1 sepeda yang kamu minta." "Ya tuanku," jawab si kakak. "Baiklah, aku akan kabulkan permintaanmu." Kata raja yang beralih melihat si adik. "Hai adik, sekarang apa yang kamu perlukan?" Si adik pun menjawab, "Saya perlu uang yang banyak tuanku. Ratusan juta, bahkan miliaran. Hanya tuanku yang bisa memberikannya." Kakaknya langsung melotot kepada adiknya dan berkata, Dek, ayah ibu mengajar kita untuk rajin belajar dan bekerja keras dan tidak serakah." Begitu pula penasehat raja yang duduk di sebelah raja. Dia marah kepada adik kecil itu. "Keterlaluan kamu, nak. Anak tidak tahu diri, minta uang sebanyak itu kepada raja." Tetapi dengan tenang raja berkata, Tenang. Aku merasa terhormat karena anak ini tahu dan percaya bahwa aku sebagai raja mampu memberikannya. Nah, uang sebanyak itu untuk apa, nak?" Si adik pun menjawab, "Desa kami kering, jauh dari sungai. Jadi jika musim kemarau tiba, maka penduduk desa tidak bisa bercocok tanam. Saya akan membuat bendungan air untuk menampung air sungai dan membuat saluran-saluran air untuk mengairi sawah. Perlu waktu lama, kerja keras, tapi saya akan melakukannya. Karena air itu bukan hanya untuk sawah saya saja, tetapi bisa untuk sawah penduduk desa lainnya." Raja pun tersenyum dan berkata, "Kau anak yang hebat.
yang mempunyai mimpi besar dan aku merasa dihormati. Kau meminta bantuan kepada orang yang tepat. Kau juga anak yang tidak egois. Kau anak baik, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kau memikirkan juga keperluan orang lain. Aku mengabulkan permintaanmu. Wujudkan cita-citamu segera. Nah, adik-adik, wow, ternyata raja merasa terhormat dengan permintaan sang adik yang begitu besar. Berarti si adik mempercayai kemampuan raja. Nah, adik-adik, begitu juga dengan Tuhan akan terhormat jika kalian punya cita-cita besar dan beriman, dan Tuhan mampu menolong dan mewujudkan cita-citamu. Seperti lirik lagu Laskar Pelangi berikut ini ya. Adik-adik ada yang tahu lirik lagu Laskar Pelangi? Nah, kira-kira begini ya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Jadi, milikilah mimpi atau cita-cita yang besar. Capailah cita-citamu dengan rajin belajar, kerja keras, dan tentunya berdoa, dan berdoa. Seperti ada pepatah mengatakan, ora et labora, bekerja dan berdoa. Mintalah pertolongan Tuhan yang mampu menolong dan mewujudkan cita-citamu. Bu Su teringat cerita Alkitab tentang Nehemia yang punya cita-cita loh. Yuk kita simak sama-sama ceritanya ya. Nehemia adalah juru minum Raja Artasasta, Raja Persia. Seorang juru minum harus orang yang dipercaya raja loh. Setiap minuman raja akan dicoba terlebih dahulu untuk menghindari racun yang membahayakan raja. Suatu hari, raja bertanya kepada Nehemia, "Mengapa mukamu sedih?" Nehemia kaget dan takut ditegur oleh raja. Lalu berkata, "Aku sedih, kota asalku Yerusalem hancur. Sekarang tinggal puing-puing." Raja pun bertanya, "Apa yang ingin kau lakukan?" Nehemia yang sudah berdoa dan berpuasa berhari-hari untuk kotanya Yerusalem, ini dia merasa bahwa ini adalah waktunya Tuhan membuka jalan. "Tuanku Raja, jika Tuhan anggap baik, utuslah aku supaya aku membangun kembali tembok kota Yerusalem." Ini yang dikatakan oleh Nehemia kepada raja. Surprise! Raja pun mengabulkan permintaan Nehemia. Dengan semangat, Nehemia pergi dan sampai di Yerusalem untuk mewujudkan mimpi-mimpinya membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia diam-diam berkeliling kota, membuat perencanaan yang sangat baik dan teliti, lalu mengajak orang-orang Yahudi untuk kembali membangun tembok-tembok Yerusalem dan bersaksi kepada mereka bahwa Tuhan sangat baik, telah membuat hati raja mengizinkan Nehemia kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Maka penduduk kota Yerusalem pun berkata, "Kami siap untuk membangun." Maka mulailah mereka dengan sekuat tenaga mereka bekerja. Nah, walaupun waktu itu
musuh mengolok-olok mereka, mengejek mereka, menghina mereka, mengatakan bahwa mereka itu dianggap lemah dan tidak mampu membangun tembok yang kokoh dan kuat. Bahkan ada yang menuduh mereka bahwa mereka ini memberontak kepada raja. Adik-adik, memang membangun tembok Yerusalem adalah pekerjaan yang besar, sangat berat dan juga sulit. Tetapi mereka terus dengan semangat bekerja sampai tembok Yerusalem itu sudah mulai tinggi. Melihat tembok mulai tinggi terbangun, para musuh sekitar Yerusalem bersekongkol untuk memerangi dan mengacaukan pembangunan tembok Yerusalem. Nehemia dan penduduk Yerusalem berdoa minta Tuhan menolong dan menjaga siang dan malam. Nehemia mengingatkan, jangan takut karena yang menjaga mereka adalah Allah yang besar dan dahsyat yang akan berperang bagi mereka. Mereka pun dibagi menjadi dua bagian. Sebagian bekerja membangun dengan pedang di pinggangnya, dan sebagian orang lagi bekerja dengan satu tangan karena sambil memegang senjata dan berjaga-jaga dari serangan musuh. Akhirnya adik-adik, pekerjaan pembangunan kembali tembok Yerusalem yang besar itu bisa selesai. Akhirnya pekerjaan pembangunan tembok itu diselesaikan. Mereka menyelesaikannya hanya dalam waktu 52 hari. Nah, hal ini membuat para musuh yang menghina mereka jadi malu dan sadar bahwa pekerjaan besar itu selesai karena pertolongan Tuhan. Wow! Nehemia yang menerima visi dari Tuhan berdoa meminta hal yang besar sehingga visi, cita-cita, mimpi itu tercapai dengan sukses. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan telah menebus kita dengan nyawanya sendiri. Dia pasti ingin agar hidup kita bukan hidup yang biasa-biasa saja, tetapi Tuhan mau kita memiliki hidup yang luar biasa. Tuhan mau menolong kita untuk mencapai cita-cita dan mimpi-mimpi kita yang besar. Tapi dengan tekun belajar, berusaha, dan juga Tuhan mau kita berdoa untuk hal-hal yang besar yang Tuhan akan mampu lakukan di dalam hidup kita. Seperti di dalam Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Artinya, Tuhan dapat melakukan yang jauh lebih besar dari apa yang hanya kita doakan dan kita pikirkan. Jadi adik-adik, capailah mimpi-mimpimu dan cita-citamu dan visi-visimu bersama Tuhan Yesus dengan usaha dan doa. Nah, adik-adik, begitu selesai pembangunan tembok Yerusalem itu, seluruh orang-orang Israel mereka bernyanyi memuji Tuhan karena mereka dapat menyelesaikan tugas itu. Nah, kuis kita hari ini, yang pertama, kenapa Nehemia pergi ke Yerusalem? Yang kedua, tembok Yerusalem selesai dibangun dalam berapa hari? Kirimkan jawabanmu nanti ke Google Classroom kebaktian di masing-masing kelas ya. Ingat ya, jangan telat mengirimkannya karena kamu akan mendapat penilaian dari keaktifanmu, keseriusanmu mengikuti beribadah. Oke, kita akan menutup kebaktian kita. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus,
penghiburan dan kekuatan Roh Kudus, itulah yang memberkati, menolong adik-adik untuk mencapai cita-cita dan masa depanmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ibadah kita selesai. Dan ingat adik-adik, bermimpilah, bercita-citalah, dan gapai raihlah cita-citamu itu di dalam Tuhan Yesus. Jadi andalkan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa. Bye-bye. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan sebagian firman yang disampaikan oleh Mas Rio. Kita semua bisa punya mimpi, cita-cita yang besar, asal kita setia